Kupiansk, sebuah kota di wilayah Kharkiv, Ukraina Timur Laut, yang dalam beberapa tahun terakhir berubah dari pusat logistik regional menjadi salah satu medan pertempuran paling menentukan di front timur. Nama Kupiansk tidak selalu muncul di berita utama. Namun dalam perang modern, kota ini memegang peran yang jauh lebih besar dari ukurannya. Ia adalah simpul transportasi, jalur suplai, dan titik penghubung antara wilayah timur dan timur laut Ukraina. Ketika perang berkecamuk, Kupiansk menjadi target yang tak terelakkan. Kupiansk dan nilai strategisnya secara geografis, Kupiansk terletak di jalur penting yang menghubungkan berbagai sektor militer di wilayah Kharkiv dan sekitarnya. Rel kereta, jalan utama, dan jaringan distribusi logistik membuat kota ini menjadi kunci bagi pergerakan pasukan dan perlengkapan. Karena itulah, sejak awal konflik, Kupiansk beberapa kali mengalami perubahan situasi militer. Kontrol atas kota ini bukan sekadar simbol, melainkan soal kemampuan bertahan dan menyerang di kawasan timur Ukraina. Memasuki akhir 2025, Kupiansk kembali menjadi pusat perhatian. Berbeda dengan fase awal perang yang ditandai serangan besar-besaran dan manuver cepat, pertempuran di Kupiansk kini berlangsung dengan pola yang jauh lebih kompleks. Pasukan Ukraina melancarkan operasi bertahap, memotong jalur suplai, dan menekan posisi lawan secara perlahan. Sementara itu, pasukan Rusia berusaha mempertahankan area yang tersisa dengan unit-unit kecil dan posisi defensif. Laporan lapangan menyebutkan bahwa Ukraina kini menguasai sebagian besar wilayah kota. Sementara pasukan Rusia yang tersisa berada dalam kondisi terisolasi, sulit mendapat suplai darat, dan harus bergantung pada jalur alternatif yang berisiko tinggi. Pertempuran besar telah berkurang, namun kontak senjata masih terjadi, terutama di pinggiran kota dan area permukiman padat. Dalam upaya menekan pertahanan Ukraina di sektor Kupiansk, Rusia mengerahkan salah satu sistem senjata paling destruktif yang dimilikinya, TOS-1A Solnsepyok. TOS-1A bukan artileri konvensional. Sistem ini menggunakan roket dengan hulu ledak termobarik, jenis amunisi yang menciptakan ledakan suhu tinggi dan gelombang tekanan ekstrem. Efeknya sangat mematikan terhadap personel, bangunan ringan, dan posisi pertahanan terbuka. Namun, senjata ini memiliki satu kelemahan utama. Jangkauannya pendek. Artinya, TOS-1A harus dikerahkan sangat dekat dengan garis depan. Dan di medan perang modern, itu adalah risiko besar. Di sekitar Kupiansk, setidaknya 2 unit TOS-1A Rusia dilaporkan berhasil dihancurkan oleh serangan drone Ukraina. Ini menjadi contoh nyata bagaimana sistem senjata bernilai tinggi dapat dilumpuhkan oleh teknologi tak berawak yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih fleksibel. Perang di Kupiansk bukan hanya soal jumlah pasukan, melainkan soal adaptasi teknologi dan kecepatan respons. Sementara pertempuran berlangsung, kota Kupiansk menanggung dampak paling nyata. Gedung-gedung apartemen bertingkat mengalami kerusakan berat. Atap runtuh, dinding terbelah, dan banyak lantai atas yang hancur akibat artileri dan roket. Di beberapa distrik, hampir tidak ada bangunan yang benar-benar utuh. Sekolah, kantor pemerintahan, toko, dan fasilitas umum berubah menjadi struktur kosong yang rusak. Jalan-jalan utama dipenuhi puing. Kendaraan sipil nyaris tidak terlihat. Kota yang dulu hidup kini terasa sunyi dan terputus. Kerusakan tidak berhenti pada bangunan. Infrastruktur dasar Kupiansk juga terpukul keras. Pasokan listrik sering terputus, air bersih dan pemanas menjadi tidak stabil, terutama saat suhu turun. Jaringan transportasi rusak, membuat mobilitas menjadi sangat terbatas, baik bagi warga sipil maupun tim evakuasi.
Pemulihan hampir mustahil dilakukan selama pertempuran masih berlangsung, dan setiap perbaikan sementara berisiko rusak kembali. Sebagian besar penduduk Kupiansk telah dievakuasi ke wilayah yang lebih aman. Namun, tidak semua bisa pergi. Sebagian warga memilih bertahan karena usia, kondisi kesehatan, atau keterbatasan akses. Bagi mereka, kehidupan berjalan dalam ketidakpastian. Tanpa layanan publik normal, tanpa jaminan keamanan penuh, dan selalu dalam bayang-bayang serangan. Kupiansk hari ini adalah kota dengan denyut kehidupan yang sangat tipis. Menjelang pergantian tahun, Kupiansk berada di fase penting. Ukraina terus melanjutkan operasi pembersihan dan pengamanan wilayah, sementara Rusia mempertahankan posisi dengan sumber daya yang semakin terbatas. Pertempuran skala besar telah mereda, namun ancaman belum sepenuhnya hilang. Kupiansk belum sepenuhnya aman, tetapi arah pertempuran menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan fase-fase sebelumnya. Kupiansk bukan hanya sekadar titik di peta konflik. Ia adalah gambaran nyata perang modern. Perpaduan senjata berat, drone, pertempuran urban, dan dampak besar terhadap kota serta penduduknya. Dari penggunaan TOS 1A hingga kehancuran gedung-gedung sipil, Kupiansk menunjukkan bagaimana teknologi, strategi, dan geografi menentukan nasib sebuah kota. Apa yang terjadi selanjutnya akan sangat menentukan, bukan hanya bagi Kupiansk, tetapi juga bagi keseimbangan kekuatan di wilayah timur Ukraina. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.